Teror kali ini akan membuatmu susah tidur dan terus terjaga karena tingkat keseramannya benar-benar bikin merinding. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan teror menyeramkan dari channel ini. Kalau sudah siap, yuk kita masuk ke cerita. Langit sore itu mulai menggelap saat Rani menuruni taksi, menatap bangunan tua yang menjulang sunyi di hadapannya. Asrama Putri Mawar Tua, nama yang terdengar manis, tapi bangunannya sama sekali tidak. Cat tembok mulai mengelupas, jendela-jendelanya tinggi dan sempit, dan di salah satu sudut tembok ada tanaman merambat yang tumbuh liar, seolah mencoba menyembunyikan sejarah tempat itu. Rani adalah mahasiswi baru di jurusan sastra. Ia pindah dari kota kecil, dan ini adalah kali pertamanya tinggal jauh dari rumah. Ibunya sempat memaksa mencari kos biasa, tapi entah kenapa, ia justru tertarik saat mendengar asrama kampus menyediakan kamar kosong, satu-satunya yang tersedia di bangunan itu. Ia disambut oleh Bu Sari, pengurus asrama Parubaya, dengan mata yang selalu terlihat waspada. Kamu bakal tinggal di kamar 305, kamar paling pojok dekat tangga darurat. Biasanya nggak ada yang nempatin situ, tapi sekarang lagi penuh, katanya sambil menyerahkan kunci. Lorong menuju kamarnya sepi. Lampu-lampu kuning di langit-langit menyala redup seolah sengaja dibiarkan begitu. Setiap langkah Rani di lantai kayu tua terdengar menggema, seperti memanggil sesuatu yang berdiam di sana. Kamar 305. Ketika pintu dibuka, debu tipis menyelimuti meja dan ranjang. Tapi kamar itu jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Ada jendela besar dengan tirai rendah putih, dan sebuah cermin oval berdiri di pojok ruangan, menghadap ke ranjang. Rani menghela napas lega. Ia mengganti baju, menyimpan koper, dan berbaring di ranjang sambil menatap langit-langit. Sunyi. Tapi entah kenapa, sejak pertama kali masuk, ada perasaan aneh, seperti kamar itu sedang memperhatikannya. Malam pertama di kamar 305 berlalu tanpa kejadian aneh. Tapi malam kedua, Rani terbangun tiba-tiba. Awalnya ia tak tahu kenapa, hanya merasa dadanya berat dan udara kamar mendadak dingin. Ia menoleh ke jendela, tertutup. AC tidak ada. Ia menoleh ke arah cermin oval di sudut ruangan. Tak ada apa-apa, tapi saat ia menatap ke atas, jantungnya nyaris berhenti. Seorang perempuan menempel di langit-langit. Tubuhnya seolah melawan gravitasi. Kepalanya menoleh ke bawah. Rambut panjang menjuntai. Dan wajahnya, senyuman lebar tak wajar membelah wajah pucatnya. Matanya menatap Rani tanpa berkedip. Rani menahan napas. Tak tahu harus lari atau berteriak. Tapi tubuhnya beku. Lalu ia memejamkan mata erat-erat. Ini mimpi. Ini cuma mimpi. Saat ia membuka mata lagi, perempuan itu sudah hilang. Sejak malam itu, sosok perempuan dengan senyuman menyeramkan itu muncul setiap malam. Kadang Rani terbangun karena suara bisikan samar, kadang karena hawa dingin menusuk tulang. Tapi yang paling sering, ia membuka mata dan menemukan sosok itu tepat di atasnya. Menatap, tersenyum, tidak bergerak, tidak menghilang. Hingga Rani menutup matanya. Setiap malam, teror yang sama. Senyuman itu, mata itu. Lama-kelamaan, Rani tidak bisa tidur nyenyak. Ia mulai stres berat, bahkan gemetar hanya mendekati kamarnya sendiri. Wajah itu mulai menghantui pikirannya. Bahkan saat siang hari, Rani makin kurus, lingkar matanya gelap. Ia berhenti masuk kelas. Setiap malam adalah penyiksaan mental. Hingga suatu malam berbeda dari biasanya. Rani membuka mata dan melihatnya lagi di langit-langit. Ia langsung memejamkan mata, berharap seperti biasa sosok itu lenyap. Ia menghitung dalam hati, membuka mata. Tapi perempuan itu masih di sana.
menatap, tersenyum, tak bergeming. Rani kembali memejamkan mata, lebih lama kali ini. Berkeringat dingin, jantungnya berdegup keras di telinga. Ia buka mata lagi, masih ada, tidak berpindah sedikit pun. Ketakutan mengguncangnya. Ia perlahan membalikkan badan, berusaha tak melihat wajah itu lagi. Hanya ketika punggungnya menghadap langit-langit, ia akhirnya merasa hawa dingin itu menghilang. Saat ia kembali menoleh, sosok itu sudah tidak ada. Kadang perempuan itu mendesis pelan, kadang matanya bergerak cepat mengikuti gerakan Rani. Pernah sekali saat Rani pura-pura tidur, perempuan itu mendekatkan wajahnya perlahan hingga hanya sejengkal dari wajah Rani. Lalu lenyap. Suatu malam ia merasa kakinya disentuh. Lembut tapi dingin. Ia menjerit dan menyalakan lampu. Kosong. Tapi bekas tangan, seolah ada uap es membekas di kulitnya. Ia mulai lelah. Tubuhnya melemah. Teman-teman kampus bertanya, tapi ia tak berani cerita. Hingga akhirnya ia mengajak salah satu teman dekatnya, Maya, untuk menginap. Malam itu, ia ingin membuktikan bahwa ia tidak gila. Maya skeptis, tapi mau menemani. Mereka tidur bersama di ranjang Rani. Tengah malam, Maya terbangun karena mendengar Rani menangis pelan. Tapi saat ia membuka mata, Maya tak bisa menjerit. Di langit-langit, perempuan itu menatapnya. Senyumnya masih sama. Besoknya, Maya pergi tanpa banyak bicara. Dan sejak itu, Maya tidak pernah lagi membalas pesan Rani. Ketakutan itu berubah menjadi obsesi. Rani mulai mencoba merekam malamnya dengan kamera HP. Tapi hasil rekaman selalu aneh. Entah layar gelap atau suara rekaman dipenuhi bisikan aneh. Ia mendatangi Bu Sari, mencoba bertanya soal sejarah kamar 305. Gak ada apa-apa, jawab Bu Sari cepat. Tapi wajahnya menegang. Kamu jangan terlalu larut dalam pikiran buruk. Kamar itu kosong bertahun-tahun, baru kamu yang mau. Jawaban itu tidak memuaskan. Rani akhirnya menyelinap ke ruang arsip kampus, mencari informasi soal asrama. Tidak ada catatan tentang tragedi di kamar 305, tapi ia menemukan sesuatu yang lebih aneh. Dalam catatan penghuni asrama tahun-tahun sebelumnya, kamar 305 pernah ditempati, tapi nama penghuninya tidak pernah sama di daftar induk kampus. Seolah mereka hanya muncul di asrama, tapi tidak terdaftar sebagai mahasiswa aktif. Lebih ganjil lagi, setiap kali nama-nama itu muncul, satu kesamaan. Mereka semua menghilang di semester pertama. Rani mulai merasa dirinya juga akan menghilang. Teror makin intens. Suatu malam, Rani melihat bayangan perempuan itu dalam cermin, tersenyum, meskipun tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Ketika ia pecahkan cermin itu karena panik, ia justru menemukan sesuatu di balik dinding. Ada ruang sempit, tersembunyi. Dengan senter, ia mengintip ke dalam. Ruang kecil seperti gudang tua. Di dalamnya ada kursi, boneka rusak, dan puluhan kertas yang menempel di dinding. Rani merangkak masuk, menggigil. Kertas-kertas itu adalah gambar. Semua digambar tangan. Semua gambar menunjukkan satu sosok. Perempuan itu. Dengan senyuman yang sama. Dan yang paling mengerikan, salah satu gambar terakhir memperlihatkan seorang gadis sedang tidur di ranjang. Dengan sosok perempuan itu menempel di langit-langit di atasnya. Sama persis seperti yang Rani alami, tapi yang lebih menyeramkan, ada satu gambar tambahan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Sosok perempuan itu kini berdiri, tidak lagi di langit-langit, tidak lagi di cermin, tapi berdiri di samping ranjang, menghadap langsung ke arah tempat tidur. Lalu Rani sadar, gambar itu baru. Kertasnya tidak menguning, tidak berdebu, bahkan masih basah tinta hitamnya. Dan di sudut bawah gambar tertulis R-A3010, kode kamar Rani. Rani mundur pelan-pelan, berbalik untuk keluar dari ruang sempit itu.
Tapi saat ia menoleh ke pintu, tangan pucat meraih wajahnya dari dalam bayangan. Rani terbangun dengan napas terengah, tapi ia tahu kali ini bukan mimpi. Tangannya masih memegang sobekan kertas yang ia bawa dari ruangan tadi. Gambar perempuan tersenyum. Kertas itu kini penuh bercak darah. Kepanikan menyergapnya. Ia keluar kamar, berlari ke koridor asrama. Tapi asrama gelap, sunyi. Tidak ada satupun pintu yang terbuka. Ia mengetuk pintu-pintu lain. Tidak ada yang menjawab. Bahkan suara ketukannya terasa ditelan dinding. Ia turun ke lantai bawah menuju ruang penjaga. Tapi meja penjaga kosong. Jam dinding menunjukkan pukul 00.00 tepat. Detiknya tidak bergerak. Semua jam di asrama berhenti. Saat ia kembali ke kamar, ia mendapati sesuatu berubah. Kasurnya kosong, seperti tidak pernah digunakan. Barang-barangnya lenyap. Tidak ada foto, tidak ada baju. Bahkan cermin yang ia pecahkan kini utuh kembali. Seolah kehadirannya di sana tidak pernah ada. Di atas meja kecil di samping ranjang ada sebuah kertas. Satu kalimat tercetak di sana dengan tinta hitam yang melihatnya akan menggantikannya. Rani gemetar. Ia mundur mencoba keluar lagi. Tapi koridor kini seperti lorong tak berujung. Setiap langkah membawa Rani kembali ke depan pintunya sendiri. Lalu ia merasakan sesuatu menatap dari atas. Ia menoleh perlahan. Perempuan itu kini di langit-langit lagi. Tapi tak sendiri. Di sampingnya ada sosok lain. Baru. Matanya penuh ketakutan. Mulutnya terbuka dalam diam. Sosok itu adalah Rani. Sementara tubuhnya sendiri berdiri kaku di tengah kamar. Mulai tersenyum perlahan memandangi ranjang kosong. Satu tempat tidur, satu pengganti. Dan perempuan tersenyum itu kembali ke tempatnya, menanti penghuni berikutnya.